Hai guys, gue Cindy. Kita balik lagi di Kupas Berita. Selamat Natal guys. Belum ya? Belum, si Nah, lama. gimana nih? Ini mendekati Natal. Oh, iya. Kado Natal gue mana? Nggak ada sih. Ada no berang-berang. Jadi Natal sama siapa? Sama orang tua. Aduh, pacarnya mana? Belum gue follow. Iya, itu segera itu nanti diambil orang. Iya nih. Aduh. Iya dia. Aduh. Jadi menjelang Natal ada yang 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 lagi rame apa nih? Katanya sih ibadah Natal kali ini bakal difasilitasi sama pemerintah pusat. Sumpah sih gue seneng banget. Wah, keren abis. Katanya jadi ibadah Natal ini nih bakal keamanannya, terus tempatnya itu tuh bakal dijamin sama pemerintah pusat. Yang bilang tuh Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi. Jadi Natalan nggak perlu bingung lagi deh. Ininya di mana ya, dapat izinnya gimana ya. Ternyata ini tuh udah dijamin, aman deh pokoknya sama pemerintah pusat gitu. Soalnya beberapa kali ya Natalan mungkin kendalanya itu diusirin cuy, gila gak sih? ya sama Kesel kaum banget gue. intoleran. Iya. Terus juga ini nih jadi kata Bapak Muhadjir nih, dia bilang kebijakan ini nih hasil evaluasi dari Natal tahun sebelumnya. Tadi tuh yang kita bilang kayak Natalan diusir-usirin pada gitu. Jadi umat Kristen yang nggak punya tempat ya buat beribadah Natal nih nanti atau nggak punya gereja bisa pakai kantornya Kemenang. Nah, keren tuh. Ini kabar baik banget ya karena kan yang kita tahu ya beberapa tahun ini ya atau setahun belakangan lah ya. Ini nih kaum Kristen ini lagi sering banget ada mendapat perlakuan intoleransi. Ya, intoleransi. Gak usah Natal, istilahnya ibadah mingguan aja tuh kayak orang-orang pada panas gitu ya, yang orang-orang intoleran ini gitu. Kesel gue makanya. Iya, makanya nih terus aturan ini nih kata Bapak Muhadjir tuh udah hasil rapat dari tahun lalu. Jadi mungkin mereka berkaca dari pengalaman sebelumnya kok umat Nasrani, umat Katolik mungkin ya kok kayaknya Natalan susah banget nih. Akhirnya gimana caranya mereka rapat lah membuat suatu kebijakannya. Nih umat beragama manapun berhak loh buat ngerayain hari raya besar mereka, termasuk mungkin Natal. Makanya akhirnya ya udah deh nih pakai kantor Kemenak dulu nih sementara gitu. Ibadah aja dilarang waktu itu ya. Banyak yang ngebubarin lah Pak RT apa segala macam ngebubarin. Iya, sampai RT-nya ikut kan. Iya, gimana Natal? Makanya mungkin ada kebijakan ini. Dan pemerintah nih katanya terus memperbaiki pelayanan keagamaan. Sebenarnya nggak cuma buat Kristen ya, buat semua pemeluk agama nih mereka sedang berupaya untuk meningkatkan pelayanan lah, termasuk mungkin dalam hal pemberian izin rumah ibadah gitu. Jadi ibadah semua umat nih dijamin tanpa harus takut gue nanti ibadah gimana ya, aman gak ya, diusirin gak ya gitu. Benar. Karena kan kasihan ya, maksudnya kan hari Natal ini adalah hari besarnya umat Kristiani ya. Jadi kalau semisal kalian ngerayain hari raya terus kayak harus kayak di tengah-tengah ya, bayangin lagi kusyuk, lagi penyalaan lilin, bubar kan kayak lagi kusyuk gitu kan, lagi merayakan dengan sukacita gitu, tiba-tiba ada yang dor kan jadinya gelisah ya, tergesa-gesa juga, jadinya keluar lah apa segala macem, harus gimana. Tapi nih katanya ya, jadi Bapak Menko PMK ini, Bapak Muhadjir Effendi dan Menteri Agama ya, Gus Yakut Holil Qomas nih kayak lagi kerjasama nih istilahnya buat cari tahu. Jadi mereka sebenarnya udah punya data daerah-daerah mana aja sih yang belum punya gereja gitu. Oh iya. Iya, kayak mungkin kayak nih selagi kita ngebangun pakai dana pemerintah, udah deh pakai dulu kantor Kemenak atau gitu loh. Jadi ini dibangun nih, dikasih izin nih kan, misalnya udah dikasih IMB. Nah mungkin karena lagi dibangun jadi kan itu takes a long time gitu ya, jadi butuh waktu yang lama. Akhirnya ya udah sementara kan Natal udah mau dekat nih, udah tinggal beberapa hari lagi gitu, belasan hari lagi, jadi udah dipakai dulu kantor Kemenak nih gitu. Nah iya, itu bagus itu. Apalagi biasanya ya kendalanya ya itu ya, kalau Natalan kan beberapa daerah misalnya nggak ada gereja, jadinya di rumah jemaat. Terus nanti dibubarinnya tuh karena alasannya nggak ada IMB lah, apalah segala macam. Nah ini yang di rumah warga aja dibubarin gak sih? Iya, di rumah warga aja dibubarin. Ya? Cilebut ya? Di Cilebut tuh kasusnya juga kayak gitu. Makanya mungkin ya bagus, ini berita bagus loh untuk kita semua, berita menggembirakan. Ayo ketawa, ayo semangat.
Sarangnya pemerintah pusat ya. Iya, keren banget sih. Iya. Jadinya nggak ada lagi tuh ya alasan pembubaran lah, nggak ada IMB lah apalah. Biarkan Iya. saudara-saudari kita ini merayakan Mm-mm. Natal dengan sukacita Tapi ini gitu. mungkin ya, Mm-mm. menurut gue pribadi, Mm-mm. Jadi dari serius nih. anjay, dari sudut pandang gue yang mungkin sebagai seorang Nasrani gitu, yang mungkin gue senang sih pada akhirnya kayak satu permasalahan akhirnya selesai. Iya, Karena kan benar. kayak gue nggak tahu kenapa dari tahun ke tahun itu permasalahan perizinan rumah ibadah itu pasti jadi sesuatu yang nggak pernah selesai gitu. Ya, agak Apalagi susah. menjelang Natal. Dan mungkin Mm-mm. untuk pemerintah pusat nih, karena kan rumah ibadah udah. Nah sekarang tinggal gimana kita sama-sama menjaga keamanan dalam beribadah itu ngindarin dari hal terorisme, tau gak lo? Nah, Misalnya, iya, iya gak benar. sih kayak bom-bom gitu loh, bom Ya, gue apa tuh itu. sebenarnya ngeri banget. Kemarin tuh sempat ada Gimana tuh? acara yang di GBK yang Tiberias itu yang Iya, Natalan ya. Tiberias, Gue takut banget iya ada gak sih? terjadi tiba-tiba boom Penyusup, gitu iya atau tiba-tiba kan. apa. Kan itu Ya, rame banget sih asli. rame banget soalnya. Nah, Iya, untungnya nggak ada ya, maksudnya. iya gak ada. Alhamdulillah puji Tuhan lah Ya nggak puji ada Tuhan gitu. aman gitu. Aman Jadi gitu. ya senang sih dengarnya akhirnya Mm-mm. umat bisa beribadah dengan nyaman. Dan itu tadi kayak sebenarnya tuh banyak juga kasus yang mungkin ada rumah ibadahnya nih, tapi ya itu penyusup. Karena kan Penyusupnya. ya kita nggak tahu ya, makanya mungkin sekarang nih katanya bakal disiapin barikade gitu loh. Iya, Polisi iya, iya, bakal iya. kerja sama TNI buat ngejaga keamanan selama Natal nih. Jadi istilahnya Natalannya tuh benar-benar nggak usah takut ada penyusup nggak ya apa. Jadi yang brimob tuh pada nanti bakal jaga tuh pas Natal, dan kayak disebar gitu loh di berbagai daerah, di berbagai titik gitu. Bener, karena kan ya yang gue tadi bilang ya ini kan hari raya. Coba nanti kalau semisal yang dulu sempet ikut-ikut ngebubar-bubarin, tolonglah. Ikut Coba, ibadah. bukan ikut ibadah, Oke. ikut ngebubarin gitu kan. Biasanya kan masa tuh, banyak tuh warga-warga gitu kan, tidak ada IMB-nya. Itu jangan kayak gitu Plot ya. twist. Plot Iya. twistnya ikut ibadah. Oh iya juga ya, bisa jadi tuh. Ya coba kalian bayangin aja, kalau gue kan lebaran nih. Iya, Lebaran, bukan lebaran ya. Iya. Lebaran. Ya, Kalau gue kan beda. lebaran. Nah, coba aja kalian ada di posisi mereka. Misalkan lebaran terus diganggu, harus dibubarin, masa sholat itu bubarin Iya, kan. lagi sholat itu sih. Iya, lagi gitu. ya minal aidin. Wah, Kan itu kan gak mungkin ya. Gak lucu banget ya. Gak lucu, jangan. Makanya itu harus toleransinya di situ Iya, gitu. jadi Kita saling jaga lah hari raya, keberlangsungan hari raya iya, gitu. ya biar istilahnya berjalan dengan lancar, nggak ada lagi tuh penyusup gitu kan. Terus biasanya tuh ada tuh kayak ini kan FPI udah dibubarin gak sih? Kok gue jadi nggak, gue bukannya ngomongin FPI atau apa ya, kayak ada tadi sebenarnya Tadi lu berkaitan ngomong. iya, berkaitan sama ormas yang ngebubarin Natal. Iya, Ya nggak cuma dari masyarakatnya gitu, kayak yang mengatasnamakan kayak ya sejenis FPI gitulah ya, ormas-ormas yang intoleran tadi gitu. Kenapa ya tahu ya? Gue bukan ngomongin FPI ya, tapi ngomongin FPI. Enggak, intinya ini guys, karena Ormas intoleran lah ya. ormas intoleran yang sejenis FPI itu kan juga kayak tau gak sih ada kasus di mana Natal selain dibubarin tuh ini gak, jadi ada kayak mall gitu guys. Kalau kalian inget nih kasusnya, jadi ada si ormas ini yang sejenis FPI itu dia kayak ngegeruduk mall, rumah makan semua. Itu kan biasanya kalau mau Natalan masang ornamen ya. Ya nggak sih, ornamen Natal gitu kan, pohon-pohonnya, pohon-pohon, iya, dekor. Itu ormasnya masuk dong, terus kayak minta petugas mall copot nggak gitu, kalau nggak nanti diobrak-abrik gitu. Kalian coba deh, itu ada beritanya lagi rame banget tuh pernah. Coba kalau misal mallnya lagi ngedekor ketupat terus disuruh copot. Iya, marah kan? Iya, ketupatnya nggak ada isinya lagi. Iya, ada biasanya. Nggak ada nasinya. Ada lontong. Kan ketupat. Nggak, maksudnya gini loh. Nggak gitu. Jangan gitu ya. Dia siapa tiba-tiba minta dicopot-copotin kayak dekornya. Tapi bahkan ya even misalnya udah dicopot kayak suka ngobrol-ngabrik gitu loh. Kan kasihan ya pemilik kafenya, yang petugas mallnya gitu. Di satu sisi masalahnya dekornya nggak murah loh. Iya, mahal. Wah, itu pohon Natal segede gaban tuh, itu bisa jutaan itu. Iya, mahal itu dekornya kan. At least balik modal lah. Jangan malah
gerusuk-gerusukin, Iya, "Nih apa dan sih ini begini?" kayak iya, Digerusuk-gerusukin. kayak jujur ya gue tuh sedih gitu loh, maksudnya, emang kenapa sih? Toh kita juga sama kan kayak kalian ngerayainnya setahun sekali gitu loh. Jadi Bener. kenapa nggak bisa nerima aja sih gitu? Toh kita kan istilahnya sama-sama saling menjaga gitu. Bahkan yang gue seneng nih, Mhm. ini ada juga, jadi beberapa apa ya, Natal tahun kemarin atau jadi si pemuda muslimnya gitu, dia kayak ngejagain ini, ikut membantu menjaga ibadah, Keberlangsungan ibadahnya juga. keamanan gitu. Keamanan. Ya jadi kayak misalnya, lagi misa Natal atau lagi apa, itu dijagain tuh di depan. Iya. Ini kayak, wah ini baru nih kata gue, baru yang kayak gini Baru gitu yang loh. kayak gini nih yang apa sih, yang toleransinya udah Toleransinya tinggi banget. tinggi banget. Maksudnya definisi tingkat pemahaman agama dia udah tinggi banget ya, baru kayak gini. Udah. Bener-bener kayak, ya gue kan sama dia bersaudara. Maksudnya Iya. tanpa melihat perbedaan agama ya, kenapa why not gitu kan, saling menjaga, saling istilahnya. Pun juga ada waktu itu ya, aduh gue lupa lagi tahun berapa. Jadi si pemuda Kristen itu kan kalau lebaran suka sholat Id kan, kayak kadang di luar gitu nggak sih, Iya, kayak di luar, terbuka. Nah itu dijagain. Sumpah, gue tuh ngelihat yang kayak gitu tuh terharu banget sih, jujur. Iya, karena keren ya. Soalnya gini nih, kalau misal permasalahannya, nggak mau denger nyanyian pujian-pujian Natal apa segala macem, ya lo denger sekali juga nggak mungkin login kan. Itu juga itu di dalam aja, Itu juga bukan di dalam. nggak nyampe luar gitu loh. Iya, ya intinya mah saling jaga aja. Iya, Gue jangan. seneng sih kalau misalkan udah mulai orang-orang udah pada toleransi, karena jujur lingkungan gue dulu sempat ada di lingkungan yang intoleran ya. Jadi gue seneng kalau misal ada orang udah sadar pentingnya toleransi gitu. Iya Antar nih, beragama lagi kan. ada beritanya nih. Jadi Natal 2021 ternyata. Jadi para pemuda muslim nih mengamankan ibadah Natal di Ambon. Tapi pakai kopiah putih gitu. Kayak aduh gue terharu banget jujur deh, maksudnya. Nanti kirim ke gue tuh. Ntar ada yang minta netizen, mana sumbernya kamu lihat? Valid nggak? Nih, Ntar nih kita nanti kirim sumbernya. Kita taruh nih. Tuh, Dia. 2, dah. Nah, tolong editor ya kerjasamanya. Oke, nice. Ya, jadi intinya apa nih Ibu Egra yang bisa dipetik dari berita ini? Petik mangga? Ya enggak dong. Enggak. Yang bisa dipetik yang pertama. Ya, yang pertama mah kita seneng ya. Yang pertama. Silakan. Langsung aja yang kedua. Ya jadi gimana nih? Ya, gue sih seneng. Pertama, ya kalau untuk pesan ya, tolong nanti kalau udah hari raya Natal, tolong kaum intoleran ini jangan bikin ulah lah. Udah, biarin mereka merayakan hari besarnya gitu. Nanti tolong juga Pak Polisi kandangin dulu ini. dikandangin dulu ya. Nanti juga biar pas kita ngerayain hari raya besar kita juga aman damai gitu. Yeah. Jadi tidak ada dendam di antara kita, bukannya gimana-gimana. Cuman kan kasihan juga ya kalau misal lagi hari raya terus harus ngerasanya nggak aman gitu, nggak safe gitu. Kayak gimana ya, namanya punya pengalaman di masa lalu ketika ibadah terus diganggu, diusir apa. Jujur ya, kalau menurut gue pribadi para jemaat kayak gitu yang jadi korban pengusiran atau apa pasti punya ketakutan jadinya. Kayak ketanam trauma gitu. Bener. Ketika merayakan Natal ataupun sekedar ibadah minggu. Kayak diusir lagi nggak ya, pokoknya kayak ditolak lagi nggak ya gitu. Ini kira-kira ini nggak ya, pas di tengah-tengah tiba-tiba ada yang masuk nggak ya gitu. Tiba-tiba ada yang nyusup nggak ya gitu kan. Makanya apalagi yang istilahnya ibadah terus dia salah satu mungkin saksi mata atau korban pengeboman gereja kayak gitu-gitu tuh. Pengeboman gereja tuh jangan salah ya guys, itu tuh masih ada sebenarnya. Masih ada. Ya, jadi sedih sih. Yang terakhir ya mungkin ini di negara tetangga ya, di Filipina tuh katanya. Jadi waktu tanggal berapa gitu gue lupa, itu misa menjelang Natal, tiba-tiba ada penyusup. Katanya sih kaitannya sama ISIS ya, nggak tahu juga gitu. Tapi ya semoga di Indonesia nggak terjadi ya, benar-benar aman gitu. Ya intinya saling bertoleransi aja, apalagi nih mau menjelang hari raya Natal, saling menjaga aja lah, saling menghargai gitu. Itu juga nanti kan ada tuh beberapa ormas yang bukan ormas sih, oknum mungkin ya, yang kayak
kita nggak boleh nih ngerayain Natal, kita nggak boleh ngerayain tahun baru karena tahun baru kita tuh udah ada, terus hari besar Tahun baru kita udah Islam ya. ada ya. Maksudnya ya udah kalau emang lo tidak mau merayakan Natal dan tahun baru udah Itu buat diri lo jangan aja. buat diri lo aja, jangan kayak keluar-keluar nyari masalah ke orang lain yang emang dia mau Iya, ngerayain tahun baru, orang gue libur tahun baru emang kenapa? Misalkan iya. kayak gitu. Kayak lo Saling jangan memprovokasi orang-orang dan bikin kerusuhan ya gitu loh. pokoknya saling menghargai aja gitu. Saling asah gitu. Saling asuh aja. Yeah. Gimana gimana? Nih, Saling apa? asah, saling asih, saling asuh. Asih. Gak tau tuh apaan. Oke, jadi gitu aja buat Kopas Berita hari ini. Semoga kita bisa saling menghargai antar satu sama lain. Lu jadi gitu. kayak dosen sih. Ya demikian pelajaran ini ditutup ya anak ya. Berapa SKS Bu? Ada yang mau nanya? Enggak, capek 100. mau pulang. Oke, jangan lupa nih buat teman-teman komen, like, subscribe channelnya Cokro TV. Dan kalau misalnya kalian ada saran-saran berita atau hal viral yang mau dibahas, bisa ditulis di kolom komentar. Oke? Stay tune terus di Kupas Berita. Dadah. Bye-bye.